Bisa. Oke. Oke, selamat pagi Deno. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Papa Mama sehat? Puji Tuhan. Ya, oke. Kita kembali ke kita punya channel di mana? Living Smart Open Beja, mantap lah ya. Ya, kerasnya ya. Oke, sekarang Ibu akan review dulu materi untuk ulangan hari apa? Jumat ya. 100 semua ya. Oh, amin lah. Masa nggak bisa dapat 100, memalukan. Loh iya loh, cuma kali-kali bagi-bagi loh ya, yang ini hanya kali bagi. Masa kamu nggak tahu kali-kali bagi-bagi lah, bikin malu SD sama SMP. Ya, oke. Nah, sekarang misalnya ini ada muatan ya. Muatannya di sini anggaplah misalnya 8 mikrokolom ya. Kemudian ada sebuah titik P di sini, lalu ada titik S ada di sini, misalnya nih ya. Kemudian titik P ini memiliki jarak ke pusat muatan, kemudian ini juga punya jarak ke pusat muatan ya. Nah, mau berapa senti nih jaraknya? 5 senti, oke. 5 senti ini berapa? 10, oke, 10 senti ya. Nah, mau ditanyakan berapakah V di titik P sama dengan berapa, lalu V di titik S ini sama dengan berapa. Ini muatannya positif. Kita tulis dulu diketahuinya ya. Berarti Q-nya berapa? 8 mikrokolom berarti 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian R ke P sama dengan berapa? 5 cm berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu R ke S sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Biarkan begitu ya. Nah, sekarang untuk cari V, tadi V rumusnya apa? K dikalikan Q dibagi dengan R. Kalau V-nya di P, maka R-nya berarti R di P ya. Oke, berarti kita kasih masuk nilai K berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kali Q-nya berapa? 8, 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian kita bagi dengan R-nya. R-nya berapa? RP 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Nah, sekarang kita mau kali dulu boleh, mau bagi dulu boleh ya. Kalau mau kali dulu, 9 kali 8 berapa? 72 dibagi dengan 5 berarti kali 10 pangkat 9 dikurang 6 3 ditambah 2 5, 10 pangkat 5, satuannya dalam apa nih? Meter coret dengan pangkat 2, kolom coret dengan pangkat 2, Newton meter sama dengan apa? Newton kali meter sama dengan apa? Wih, ini kan Newton meter per kolom, Newton meter sama dengan apa? Aduh, Newton meter sama dengan apa? Oh, Tesla ngawur sekali ya. Newton itu siapa punya? Newton meter. Siapa punya Newton? Satuannya siapa? Newton. Oh, Thomas Alva Edison ngawur. Aduh. Satuannya siapa? Yang Newton. Hah? Newton itu satuannya force. Ya. Loh, kan kemarin kita membahas tentang gaya kolom, satuannya kan Newton. Ya kan? Meter itu satuannya siapa? Panjang atau perpindahan S. F kali S rumusnya siapa? F kali S. Masa kamu nggak ingat rumusnya siapa? Rumusnya? Usaha. V. Satuan dari V usaha atau energi satuannya apa? Joule. Iya. Joule per kolom jadi apa? Kalian ingat yang sukanya di ruang VIP siapa? Pak Vicky. V sama dengan V dikalikan Q.
V itu adalah voltage, Q adalah muatan kolom, ya. Yang ini satuannya adalah volt, yang ini adalah satuannya apa? Kolom. Lalu yang di sini satuannya adalah joule. Jadi kalau joule per kolom sama dengan apa? V, volt. Voltase itu ya satuannya volt, ya. Oke, berarti ini dalam volt. Nah, kalau kamu mau bagi ini 72 dibagi 5 ketemu berapa? 1, berapa? 14, berapa? Hah? 14,4? Ya, cocok. 14,4 10 pangkat 5 volt atau sama dengan 1,44 kali 10 pangkat 6 volt. Ya, seperti itu. Oke? Nah, nanti kamu coba cari V di titik S sama dengan berapa. Ini soal nomor 1. Ya. Oke. Sekarang kita ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Misalnya ada sebuah muatan ya, ada sebuah muatan. Kemudian kita belum tahu muatannya sama dengan berapa. Tapi ada sesuatu titik di sini, anggaplah titik P ya. Titik P itu misalnya jaraknya sama dengan berapa? 10 lagi, namanya angka 10. 7. Oke, 7 cm. Enggak apa-apa ya. 7 cm. Lalu diketahui V di titik P misalnya sama dengan 28 megavolt. Ya, megavolt. Yang ditanyakan berarti Q-nya sama dengan berapa? Nah, ini yang diketahui apa? R ya, sama dengan 7 kali 10 pangkat min 2 meter. Tadi V sama dengan apa? Q dibagi dengan R. Kalau gitu, ini kali silang berarti V dikalikan R sama dengan apa? Kaki. Berarti Q sama dengan apa? V kali R dibagi dengan K. Oke, Q berarti sama dengan K. V-nya berapa? 28 mega itu berarti 10 pangkat min 10 pangkat 6 bukan minus ya. Nah, ini berapa tadi ini? Q-nya ditanya ya. Oke ya. 10 pangkat berapa? 6 ya, volt. Dikalikan R-nya berarti 7 kali 10 pangkat min 2 meter. Aduh, jangan ini deh, ganti ya 36 ya. Itu ganti 36. Ya, ganti 36. Oke, berarti ini 36. Supaya gampang dibagi maksudnya. Dibagi apa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke. Ada yang bisa dicoret enggak? Apa? 36 dibagi 9 berapa? 4. Oke, di sini 4. 4 kali 7 28. Kali 10 pangkat 6 dikurang 2 4. 4 dikurang 9 min 5. 10 min 5 Q satuannya dalam apa? Kolom ya, satuannya dalam kolom. Berarti ini sama dengan 2,8 10 pangkat minus 4 kolom ya. Oke, seperti itu. Bukan min 4. Ini kan kali 10 ya. Oke. Jadi Ibu kasih lagi sekarang misalnya V di titik S, anggaplah ini adalah titik S, itu sama dengan 72 megavolt. Kemudian ini jaraknya sama dengan misalnya 8 cm ya. Ditanyakan Q sama dengan berapa sekarang ya. Ini soalnya ya. Oke. Sekarang soal berikutnya lagi. Nih. Misalnya ya. Lalu di sini ada muatan. Di sini ada muatan. Di sini ada muatan. Ini ada muatan. Kira-kira yang di mana tuh yang ditanya? Kalau seperti ini. Di pusat diagonal ya. Oke. Jadi titik P-nya ada di sini nih. Sebut ini adalah Q1, lalu ini adalah Q2, Q3, lalu ini adalah Q4. Q1-nya mau berapa? 2 mikrokolom. Q2-nya mau berapa?
minus 4 mikrokolom. Q3-nya berapa? 1. Jangan 1 lah. Hah? Min 2. Oke, ini min 2. Ya oke dah min 2. Min 2 mikrokolom. Lalu Q4-nya berapa? 4 lagi. Lah jangan lah, 8 ya, 8 mikrokolom. Kemudian ini jaraknya di sini adalah 6 cm, lalu di sini adalah 8 cm. Supaya apa? 6, 8 berarti? Ya, nanti kamu cari V di P itu berarti sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Kamu cari dulu satu-satu. V1 sama dengan K Q1 per R1. V2 berarti sama dengan apa? Loh, udah duduk di depan sendiri, sakit kepala ya? Oh, ya terus ditutup-tutupi mukanya. Iya. Kalau V2 berarti apa? Hah? K Q2 per R2. Lalu kalau V3? K Q3 per R3. V4? K Q4 per R4. Bisa ya? Hitung ya. Ini soal nomor 3. Satu lagi. Apa? Masuk. Kalau V minusnya masuk ya. Masuk. Oke, satu lagi ya. Gambar apa nih? Belah ketupat. Ada muatan di sini. Bukan layang-layang, ini belah ketupat. Muatan di sini, ada muatan di sini, ada muatan di sini. Kenapa? Mau makan coto pakai ketupat, ya. Oke. Ya, jadi kira-kira di mana nih yang dicari? Ya, di tengah lagi biasanya ya. Oke, di pusat diagonal lagi. Oke. Jadi titik P-nya ada di sini. Sebutlah ini adalah Q1, Q2, Q3, Q4. Lalu ini adalah 3 cm, kemudian yang di sini adalah 4 cm gitu ya. Berarti R-nya berapa? Oh, ini yang ke sini 5 ya, nggak ada masalah sih ya. Atau ini ya udah gitu aja lah. Nah, Q1-nya mau berapa? Minus 3. Oke, mikrokolom. Q2-nya mau berapa? 10 mikrokolom. Q3? Min 6 mikrokolom. Q4? 4. Oke, mikrokolom ya. Oke. Nanti kamu cari apa namanya? V di titik P sama dengan berapa? Nah, ini soal nomor 4. Ini kamu kerjakan nanti hari Jumat. Rabu ya? Kalian Jumat kan ulangannya ya? Ulangannya di Jumat ya, berarti Jumat dikumpul ya. Sebelum ulangan. Supaya kamu kerja. Ingat, jangan copy paste, kerja sendiri ya. Gampang sekali nih. Nanti ulangan harus dapat 100 semua ya, karena hanya apa kali-kali sama bagi-bagi gitu ya. Gampang sekali. Ya, oke ya. Oke. Apa? Kenapa? Kenapa? Mau tanya apa? Ya, kita masuk di bab 5, ini bukan bab 7. Bab 7 itu yang lalu punya ya. Bab 5 tentang rangkaian arus bolak-balik. Ibu lupa edit ini. Ya, di rangkaian arus bolak-balik. Ya, di rangkaian arus bolak-balik itu kita akan membahas tentang nilai efektif dan tegangan efektif ya. Tentang arus ya, nilai arus efektif dan tegangan efektif, kemudian ke rangkaian RLC, kemudian di daya disipasi dan penerapannya. Jadi di penerapannya itu nanti ada dalam rangkaian osilator, kemudian rangkaian penala, kemudian pembangkit listrik dan juga rangkaian listrik di rumah-rumah ya. Itu menggunakan arus bolak-balik. Penala itu antena ya. Nah, tapi ini tidak terlalu dibahas karena kan hanya pemanfaatan aja, nggak ada yang mau dihitung-hitung juga ya. Nah, sekarang kita ke sini dulu nih. Di nilai efektif arus dan tegangan ya. Di nilai efektif arus dan tegangan ya. Untuk arus efektif itu diberi lambangnya ya tetap I gitu. I efektif. Nah, hubungannya I efektif dengan I maksimum itu sama saja dengan I maksimum kita bagi dengan akar 2. Maka kalau I maksimum berarti sama dengan I efektif diapain?
dikalikan akar 2. Nah, demikian juga untuk tegangan. Jadi V efektif itu juga sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2. Berarti V maksimum sama dengan apa? V efektif dikalikan dengan akar 2. Nah, kalau daya disipasi itu nanti adalah P efektif ya. Daya disipasi itu adalah P efektif itu sama saja dengan I efektif dipangkatkan 2 kita kalikan dengan R. R itu adalah lambang daripada hambatan ya. Satuan dari daya itu adalah dalam watt. Nah, nanti kita akan masuk dulu di bagian reaktansi ya, reaktansi. Reaktansi itu adalah hambatan dari komponen elektronika. Bisa hambatan dari resistor, kemudian hambatan daripada kapasitor, lalu hambatan daripada induktor. R itu adalah lambangnya siapa tadi? Hambatan. L lambangnya keempat kemarin. Induktansi diri daripada induktor. Lambang dari hambatan, ada yang ingat lambang hambatan di rangkaian arus searah? Ya, ini ya. Yang ini R. Lalu induktor, kalian ingat induktor kemarin? Lambangnya apa? Kumparan ya. Lilitan ini ya. Ini adalah induktor atau solenoida sama aja. Nah, sekarang kapasitor, ada yang ingat lambangnya kapasitor? Oke, garis sejajar seperti ini ya. Panjangnya sama. Ini adalah kapasitor ya. Oke. Ya. Sekarang kita masuk di sini. Ini tadi sudah sih sebetulnya ya. Tentang nilai sesaat, nilai maksimum, dan nilai efektif ya. Nah, jadi untuk V efektif itu sama dengan Vm dibagi dengan akar 2. Lalu P, ini ya, nilai efektif dari tegangan, powernya atau dayanya itu sama dengan I efektif pangkat 2 dikalikan dengan R. Kalau I efektif itu sama saja dengan IM dibagi dengan akar 2. Ya. Nah, ini arus bolak-balik lambangnya ini seperti ini. Kalau dimasukkan di dalam osiloskop itu bentuk grafiknya adalah berupa bentuk grafik sin ya. Yang di atas ini nilainya positif, berarti yang ke bawah ini nilainya negatif. Nah, ini ada contoh soal nih ya. I-nya sama dengan 3 ampere, berarti untuk P-nya sama dengan I kuadrat R, berarti I-nya 3 pangkat 2 dikalikan R, berarti sama dengan 9R, ini sama ya, ini ya. Nah, sekarang misalnya 9R ini sama dengan V, maka untuk mencari P efektifnya I kuadrat R ya, ini dihubungkan dengan P-nya ini ya, ini jadi seperti ini ya. Ini kan untuk efektif kan berarti dibagi apa? Akar 2 ya. Jadi I maksimum dibagi akar 2. Di sini adalah maksimumnya, ini dibagi dengan akar 2. 3 dipangkatkan 2 berapa? 9. Akar 2 dipangkatkan 2, 2. Berarti sama dengan 9 per 2 R ya. Atau P-nya sama dengan 1 per 2 dikalikan 9R, berarti nilainya sama dengan 1 per 2 V. Kenapa? Karena 9R-nya ini dianggap sama dengan V, seperti itu ya. Nggak susah. Nah, ini alat ukurnya. Alat ukur di sini adalah multimeter ya. Multimeter itu yang biasa teknisi-teknisi PLN itu suka bawa alat-alat seperti ini untuk mengetahui apakah apalagi kalau pada saat memperbagi gardu-gardu tuh ya, lihat ada arus enggak diukur dulu supaya tahu ada arus atau tidak. Kalau ada arus berarti arusnya harus diputuskan dulu supaya nggak kesetrum gitu ya, seperti itu. Di atas ada alatnya di lab ya, multimeter. Ada yang punya multimeter di rumah? Biasanya papa-papa itu punya ya. Nah, ini adalah tentang kuat arus dan tegangan yang dinyatakan dengan fasor. Bentuk fasor daripada kuat arus ini ya. Kalau arusnya I ke sana, ini di sini adalah IM-nya. Kemudian kalau V-nya ini ke sumbu Y positif, ini adalah VM-nya. Jadi VM-nya itu merupakan garis linear ya, dengan sudut omega T. Omega T itu kalau dalam gerak melingkar, omega dikalikan T, waktu dikalikan kecepatan sudut menghasilkan apa? Ada yang ingat nggak? Nggak ingat digerak melingkar. Loh, kalau benda bergerak melingkar, apa yang kita ukur? Sudut. Berarti omega dikalikan T itu sama dengan theta, sama dengan sudutnya ya. Oke, jadi di sini grafiknya karena bentuknya grafik sin ya, maka I sama dengan IM sin omega T. V juga sama dengan VM sin omega T. Loh, ini malah sedang melipat itu. Terus sampingnya kamu lagi nulis apa? Ya, lihat ke depan sini ya.
Lihat ke depan ya. Oke, nah ini arus dan tegangan bolak-balik dirumuskan I sama dengan IM sin omega T, V sama dengan VM sin omega T ya. Nah, kalau misalnya tidak sefase, terjadi perbedaan fase, berarti nanti ini kita tambah dengan V di sini. Samaannya. Nah, ini adalah rangkaian resistif murni atau resistor saja yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Hasil fasornya ya ini arahnya semua ke sumbu X positif. Baik V maupun I-nya untuk R itu ke sumbu X positif. Ingat ya, sumbu X positif ya. Nah, sekarang untuk cari V ya tetap sama dengan R dikalikan dengan I ya, atau IR atau VIR kita pakai boleh. Nah, sekarang berikutnya ini adalah untuk mencari daya disipasinya ya. P efektifnya itu sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R, tapi I-nya ini adalah untuk yang I efektifnya. Kemudian bentuk grafik sinusnya ya, untuk resistif murni ini antara I dengan V itu yang V-nya ini amplitudonya itu lebih tinggi dibandingkan dengan I ya. Berarti ini naik ke atas ini ya. Ini kan lebih tinggi. Nah, ini bentuk grafik sin ya. Makanya persamaannya dalam sin gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah rangkaian induktor. Jadi induktor ini ya, solenoida dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Ternyata fasornya V-nya itu mengarah ke atas, ke sumbu Y positif. Kalau di R tadi ke sumbu X positif ya. Nah, ini sudutnya itu adalah 90 derajat terhadap sumbu X positif. Maka persamaan V-nya itu kita tambahkan dengan angka 90 derajat. Jadi terjadi perbedaan fase 90 derajat. Maka V sama dengan VM sin dari omega T ditambah dengan 90 derajat. Nah, nilai daripada VM itu sama dengan omega L dikalikan dengan IM. Makanya nanti XL-nya itu sama saja dengan omega L. XL itu adalah reaktansi induktif ya. Reaktansi induktif. XL itu reaktansi induktif ya. Jadi ini kamu kan ingat kalau di V itu rumusnya kan sama dengan I dikalikan R. Tapi untuk induktor di sini V-nya berarti sama dengan I dikalikan dengan XL. Sedangkan di sini V-nya itu kan sama dengan omega L dikalikan dengan I kan. Ini I-nya sama berarti omega L ini akan sama dengan XL. Jadi reaktansi induktif itu sama dengan omega dikalikan L. Omega satuannya apa? Omega kali L. Omega satuannya apa? Radian per skon. L tadi satuannya apa? L induktor tadi satuannya apa? Induktansi diri? Henry. Kalau XL hambatan dari induktor itu satuannya tetap ohm. Jadi radian per skon dikalikan Henry itu sama saja dengan ohm. Ya, ingat. Oke. Nah. Oke, jadi ini ya. IM sama dengan VM per R. Nah, ini VM sama dengan omega L, XL sama dengan omega dikalikan L ya, atau omega 2PF berarti 2PFL. Nah, yang kapasitor. Nah, beda lagi nih, kapasitor fasornya ternyata voltage-nya itu turun ke bawah. Kalau dari sumbu X positif turun ke bawah bersearah dengan jarum jam, nilai sudutnya itu adalah minus. Min 90 berarti karena ini 90. Jadi persamaan voltasenya V-nya itu sama dengan VM sin omega T dikurangi 90. Beda fasenya adalah min 90 derajat. Ya, seperti itu. Nah, VM ini dirumuskan sama dengan IM dibagi dengan omega dikalikan C. Ya. Jadi di sini VM sama dengan I per omega C. V tadi kan sama dengan apa? I dikalikan dengan XC kan, reaktansi kapasitif. Berarti ini kan boleh ditulis I dikalikan 1 per omega C. Kalau begitu maka XC sama dengan apa? 1 per omega dikalikan C. Satuan dari XC adalah ohm. Satuan omega itu apa? Radian per skon kan? Ini dikalikan dengan farad. Jadi omega ini juga sama dengan skonnya ini boleh naik, skon dibagi dengan radian farad atau boleh 1 per ya, atau bisa juga sama dengan farad radian per skon, tapi ini harus pangkat min 1. Itu sama saja dengan omega.
atau ohm gitu ya. Nah, oke, jadi ini XC-nya sama dengan 1 per omega C atau sama dengan 1 per 2 pi FC ya. Nah, sekarang kita masuk di rangkaian RLC secara seri. Sekarang kalian ingat kalau pada rangkaian hambatan yang seri, ya rangkaian hambatan yang seri seperti ini, ada 3 buah hambatan misalnya. Di sini R1, ini R2, ini adalah R3. Lalu ini dihubungkan dengan sumber arus V, maka V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3, ini kan sama dengan V kan? Ini pada resistor. Tetapi tidak berlaku di sini. Jadi kalau kita pasang di sini adalah voltasenya, berarti ini adalah VR, kemudian yang di sini itu adalah VL, yang di sini itu adalah VC. Fasornya tadi yang VR itu arahnya kemana? Ke sumbu X positif kan? Kemudian yang VL arahnya kemana? Ini kan? Lalu yang VC arahnya turun kan? Ya anggaplah, kita anggap VL-nya itu lebih besar daripada VC gitu ya. VL-nya lebih besar daripada VC. Jadi di sini adalah VL, kemudian yang ini adalah VL, lalu yang di sini adalah VC. Maka untuk mencari V di sini, jadi kalau kita ukur yang di sini, ini adalah V nih. Ini V. V-nya untuk rangkaian RLC itu tidak sama dengan VR ditambah dengan VL ditambah dengan VC. Tidak sama. Ya. Nah, sekarang ini, yang satunya ke sumbu X positif, sumbu Y positif, satunya ke sumbu Y negatif. Berarti ada resultan dong di sumbu apa? Di sumbu Y-nya kan? Ya, ada resultannya. Nah, resultannya misalnya ini, Ibu kasih ini ya, karena ini terpotong dengan ini. Dikurangi kan, yang atas ini kan positif, yang ini negatif. Jadi yang ini berarti sama dengan apa ini? V L dikurangi dengan VC. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau mencari berapakah V-nya, kita menggunakan metode Pythagoras ya untuk mencari resultannya daripada V ini. Nah, seperti ini. Berarti yang ini adalah V-nya nih. V-nya. Ini VL dikurang VC. Ini tegak lurus di sini. Maka V sama dengan apa coba? Sama dengan apa? Ayo. Ada yang tahu? Kalau Pythagoras seperti itu. Gimana V-nya sama dengan apa? V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL dikurangi dengan VC dipangkatkan 2. Ya, karena terjadi triple Pythagoras. Nah, demikian pula nanti untuk mencari impedansinya, ya, mencari impedansi. Jadi untuk hambatan daripada hambatan daripada resistor itu adalah R, kemudian hambatan daripada induktor itu adalah XL, kemudian hambatan daripada kapasitor itu adalah XC. Ya, jadi di sini adalah R, lalu ini adalah XL, kemudian ini adalah XC, ya, XC-nya. Nah, sekarang berarti kita juga bisa cari selisihnya lagi tuh. Selisihnya lagi nih ya. Ini kita anggap bahwa XL-nya lebih besar daripada XC gitu ya. Maka yang di sini ini adalah XL dikurangi dengan XC atau kita sebut dengan X juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, resultannya berarti yang ini. Resultannya itu ini, ya, ini resultan. Nah, resultan daripada hambatan ini bukan R total lagi, tapi untuk rangkaian RLC diberi lambang Z. Z itu adalah impedansi, ya. Ini Pythagoras lagi nih, Pythagoras. Jadi Z-nya nanti itu berarti sama dengan R kuadrat ditambah dengan X kuadrat, di mana X-nya itu sama dengan XL dikurangi dengan XC, ya. Seperti itu. Nah, sekarang lagi. Kalau misalnya ini dikasih nama A, lalu ini kita kasih nama D, lalu ini kita kasih nama E. Maka untuk mencari VAD, ini berarti sama dengan
voltase daripada R ya. Ini berarti sama dengan VR. VR itu berarti sama dengan I dikalikan dengan R. Lalu untuk mencari VDE di sini berarti ini sama dengan VL karena induktor punya. Berarti ini sama dengan I dikalikan dengan XL. Untuk mencari VEB ya, itu berarti sama dengan kapasitor. Jadi sama dengan VC. VC berarti sama dengan I dikalikan dengan XC. Nah, tergantung kalau ini pakai efektif, maka ini efektif, ini efektif, ini efektif juga ya. Sama aja. Tetapi jika yang kita cari itu adalah VAE. VAE. VR-nya arahnya ke sana. Ini VR. Kemudian ada VL arahnya ke sana. Maka VAE apakah sama dengan VR ditambah dengan VL? Ya, bukan. Tapi pakai apa? VAE berarti sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Ya, karena Pitagoras. Nah, sekarang kalau DB. VDB. VL arahnya naik. VC arahnya turun. Ini VL. Berarti VDB sama dengan apa? VL dikurangi dengan VC. Ya, seperti itu. Oke. Untuk cari P, efektif. Kalau bukan yang gaya disipasi, berarti ini sama dengan I, efektif kuadrat dikalikan Z. Tapi untuk P disipasinya, itu sama dengan I, efektif kuadrat kita kalikan dengan R. Ya, habis sudah. Selesai materinya. Ya, bab 5 udah selesai, tinggal kita latihan soal. Ini clear dulu ya. Oke, nah ini penjabaran rumus yang tadi ini ya. Untuk mencari arah fasornya atau tangen tetanya itu sama saja dengan VL dikurang VC dibagi dengan VR atau bisa juga pakai XL dikurang XC dibagi R atau X per R bisa ya. Seperti itu nih ya untuk cari fasornya. Nah ini Z impedansinya. Oke. Jadi sudah habis materinya. Ini, oh ya satu lupa. Tadi Z sama dengan apa? Z sama dengan apa? Akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurang XC pangkat 2. Mungkin enggak Z-nya sama dengan R? Mungkin enggak? Bisa enggak Z-nya sama dengan R? Bisa. Apa syaratnya? XL dikurangi XC sama dengan 0. Bisa mungkin. Ini akan mungkin jika XL dikurangi XC ini akan sama dengan 0. Atau nilai dari XL ini sama dengan XC. Nah pada saat ini maka ini namanya terjadi resonansi. Nah XL tadi kan rumusnya omega kali L kan. XC sama dengan 1 per omega dikalikan C. Omega dengan omega boleh gabung enggak? Boleh. Berarti jadi omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Jadi kalau cari omega berarti akar 1 per LC. Omega itu sama dengan 2 PF kan? Sama dengan akar 1 per LC. Berarti kalau cari F sama dengan apa? Akar 1 per LC dibagi dengan 2 Pi. Atau ini boleh ditulis 1 per 2 Pi dikalikan akar 1 per LC. Ya. Nah, karena ini terjadi resonansi, berarti ini kita tulis resonansi. Resonansi. Ini juga berarti adalah resonansi. 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 Jadi frekuensi resonansi 1 per 2 Pi dikalikan akar 1 per LC. Ya. Oke, nah ini contoh rangkaian penala seperti ini. Ya. Ada induktor sama kapasitor tuh. Lalu ini pembangkit listrik ya, transmisi listrik jarak jauh. Ini sistem pembangkit listriknya. Ya, ini habis itu masuk ke rumah-rumah gitu ya. Ya, habislah sudah. Yeay. Ya. Oke, sekarang kita latihan nih ya, latihan. Oke. Latihan soalnya nih. Nanti kamu lanjutkan.
Ya, sekarang misalnya ada rangkaian RLC nih. Ada rangkaian RLC set ya. Ini dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Anggaplah di sini adalah 500 volt, 125 radian per sekon. Di sini R, ini L, ini C. L-nya 0,32 Henry. C-nya di sini 80 mikrofarad. Lalu R-nya sama dengan 80 ohm. Ya. Lalu ini kita kasih A, B, D, E. Yang dicari adalah VAB, VBD, VDE, VHD, VBE. Sama P efektif, sama P disipasi juga boleh lah. Nah, sekarang cara mengerjakannya. Apa artinya 500 volt, 125 radian per sekon? Yang ini apa? Volt, itu berarti Vm ya. Ini Vm. Yang ini apa? Radian per sekon. Omega. Jadi Vm-nya sama dengan 500 volt, omega sama dengan 125 radian per sekon. 80 ohm berarti apa? Apa? 80 ohm. R, oke, 80 ohm. 0,32 Henry. L ya, 0,32 Henry. Lalu C sama dengan 80 mikrofarad. Untuk tahu ini kita harus tahu I. Untuk tahu I kita harus tahu Z. Untuk tahu Z kita harus tahu X-nya. Nah, berarti tanpa ibu nyuruh kamu cari I-nya, kamu harus cari. Tanpa nyuruh cari impedansi, kamu harus cari impedansinya. Wis yan udah Nina bobo. Nina wis yan bobo. Oh, yan bobo gitu ya. Kalau nggak bobo nanti digigit nyamuk. Bobo aja terus gitu. Supaya kamu ketinggalan. Lihat ke depan ya, jangan tutup mata. Oke? Sekarang, XL tadi rumusnya apa coba? XL apa rumusnya? Omega dikalikan L. Omeganya berapa? 125 radian. Perhatikan, per sekon. L-nya berapa? 0,32 Henry. 32 berapa kali berapa? 8 kali berapa? 4. 125 kali 8 berapa? 1000. Tuh, 1000 kali 4 berapa? 4000. 4000 dibagi dengan 100 berapa? 40. Berarti jawabnya adalah 40 ohm. Oke? Nah, sekarang berikutnya cari XC itu. XC sama dengan 1 per omega C. Nah, sekarang omeganya berapa? 125 radian per sekon. C-nya berapa? 80 mikrofarad ya. Oke. Nah, sekarang 125 kali 8 tadi berapa? 1000 kali 10 mikro min 6. Kalau naik jadi 10 pangkat 6 kan? 10 pangkat 6 itu kan 1 juta. Dibagi 10.000 berapa? 100 ohm ya. Nah, setelah itu berarti kita perlu cari apa? Cari X. Tadi XL sama dengan berapa? 40 ya? 40 ohm. Kemudian XC sama dengan 100 ohm. Berarti sini cari X. X sama dengan XL dikurangi XC. Sama dengan 40 ohm dikurangi dengan 100 ohm. Sama dengan berapa? Min 60 ohm. Mana yang lebih besar ini? XC. Kalau XC lebih besar daripada XL, ini sifatnya berarti kapasitif. Kapasitif, sifat rangkaian. Kemudian kalau XL-nya yang lebih besar daripada XC, berarti ini sifatnya adalah induktif. Ya. Kalau XL-nya sama dengan XC, berarti terjadi resonansi atau resistif gitu. Nah, dapat ini. Setelah itu kamu cari Z tuh. Z sama dengan apa? R kuadrat ditambah dengan X kuadrat ya. R-nya tadi berapa? 80 kan? Ditambah min 60 pangkat 2. Satuannya adalah ohm. 6, 8. Pitagorasnya berapa? 10. Tapi ini 80 berarti 100 omega. Ya. Ini adalah Z-nya. Berikutnya kamu cari IM. IM berarti sama dengan apa? Vm dibagi dengan Z. Vm-nya tadi berapa?
500 volt kan? Ya, dibagi dengan Z-nya 100 ohm. Jawabannya berapa? 5 ampere. Ya, nanti cari VR berarti kamu sama aja dengan apa? IM dikalikan R. VL berarti sama dengan IM dikalikan XL. Cari VC itu berarti sama dengan IM kita kalikan XC ya. Nah, kita lihat tadi yang di sini titiknya. Tadi di titik apa? A ya. Titik B, lalu titik D, lalu titik E. Jadi kalau VAB berarti sama dengan apa? VR ya. VBD berarti sama dengan VL. VDE berarti VC. Kalau VAD berarti akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Kalau VDE, VBD, BE, sorry. BE berarti apa? VL dikurangi dengan VC ya. Ya, seperti itu. Nah, nanti cari I efektif dulu. I efektif itu berarti sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Kalau P efektif nanti berarti sama dengan I efektif dipangkatkan 2 kali Z. P disipasi itu berarti sama dengan I efektif pangkat 2 dikalikan R. Oke, silahkan kalian cari. Ya, dilanjutkan ini. Ya, dilanjutkan. Kemudian mana buku cetak? Satu nomor lagi, yang resonansi ya. Yang resonansi halaman, tunggu. Halaman 119. Soal nomor 25. Soal nomor 25 ya. 119 soal nomor 25 dikerjakan. Sekarang diselesaikan. Oke. Silahkan. Halaman 1 berapa itu? 9 berapa? Hah? 119 ya, 119. Nomor berapa? Ya, gitu. Oke. Silahkan.